Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Hidayatullah dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas C. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Setiap anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Yang pertama, insting atau naluri. Insting adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek, tidak disadari dan berlangsung secara mekanis. Yang kedua ada kebiasaan. Salah satu faktor paling dalam membentuk akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat yang selalu diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan. Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang kedua setelah nurani. Yang ketiga ada keturunan. Keturunan dapat disebut juga sebagai warisan sifat orang tua terhadap keturunannya. Ada yang sifat langsung dan tidak langsung, artinya langsung terhadap anaknya dan tidak langsung terhadap anaknya, misalnya terhadap cucunya. Yang keempat, keinginan atau kemauan keras. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Ini adalah suatu fungsi atau jiwa untuk mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hati nurani. Fungsi hati nurani adalah memperingati bahayanya perbuatan buruk dan mencegahnya. Yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yang meliputi 1. Lingkungan, 2. Pengaruh keluarga, 3. Pengaruh sekolah, dan yang keempat pendidikan masyarakat. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan alam mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Dan yang kedua, pengaruh keluarga. Setelah manusia lahir, maka akan terlihat jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik dari penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Yang ketiga, pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat mempengaruhi anak-anak. Dan yang keempat, pendidikan masyarakat. Masyarakat dalam pengertian sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Metode pembentukan akhlak. Yang pertama ada keteladanan atau uswatun hasanah. Bahwasanya anak-anak memiliki kecenderungan atau sifat peniru yang sangat besar. Maka metode uswatun hasanah, contoh teladan, dari orang-orang yang dekat dengan anak itu yang paling tepat. Dan dalam hal ini orang yang paling dekat kepada anak adalah orang tuanya. Karena itu contoh teladan dari orang tuanya sangat berpengaruh pada pembentukan mental dan akhlak anak-anak. Yang kedua ada metode nasihat, mau itu hasanah. Di antaranya metode dan cara-cara mendidik yang efektif di dalam upaya membentuk keimanan anak, mempersiapkannya secara moral, psikis, dan secara sosial adalah mendidiknya dengan memberi nasihat. Dan yang terakhir ada metode pembiasaan. Sejak kecil anak harus dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, dilatih untuk bertingkah laku yang baik dan cari sopan santun dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.